ketika Anda sehat, preventif apa saja yang perlu Anda lakukan agar Anda gak terpapar dengan wabah ini? Ya. Seperti jaga kesehatan Anda dengan olahraga agar tubuh gak lembab. Orang yang jarang olahraga, intake input banyak masuk dari mulut, tetapi gak banyak yang dikeluarkan, gak seimbang dengan apa yang masuk, akhirnya tubuh lembab. Maka saat itu potensi virus, bakteri, jamur yang suka dengan media lembab akan hinggap di hidung dia, jika itu adalah semacam wabah COVID. Tubuh lembab, hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, maka dia akan potensi untuk terpapar. Maka diantaranya ketika sehat, jadi ilmu kedokteran yang perlu Anda miliki, ilmu pengobatan yang Anda miliki pertama di musim wabah seperti ini, yaitu jaga agar tubuh Anda gak lembab dengan olahraga, dengan pola makan yang benar, kombinasi yang benar, itu penting. Nah, kemudian makannya tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Allah gak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk makan yang berlebih-lebihan, melebihi batas kenyang, ini akan juga menyebabkan kelembapan di dalam tubuh. Nah, kemudian juga memuasakan tubuh, ya, dengan ada, masya Allah, setiap pekannya ada puasa Senin Kemis. Allah jadikan dalam syariat agama Islam. Dalam satu bulannya Allah jadikan puasa sunnah yang lainnya puasa ayyamul bid 13, 14, 15 Hijriah, masya Allah. Dalam satu tahunnya Allah jadikan puasa Ramadan wajib. Nah, khawatir kalau puasa Ramadan gak wajib, banyak yang meninggalkan puasa Ramadan. Allah tekankan wajib di sini. Di antaranya hikmahnya disebutkan Ibnu Qayyim bahwasanya dengan puasa untuk menghilangkan dingin lembab yang ada di tubuh kita dengan dipanaskan oleh sifat puasa ini yang akhirnya membakar kelembapan. Subhanallah. Nah, ini ajaib. Ilmu ketika kita dalam kondisi sehat nih baru dilakukan, ya, untuk menghilangkan kelembapan. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, di antara sebab juga jaga jarak. Jaga jarak juga diajarkan Nabi SAW. Nah, diajarkan Nabi SAW juga. Nabi mengajarkan agar orang yang sakit tidak boleh bergabung dengan orang yang sehat. Nah, dan itu bimbingan juga dari Nabi SAW. Jangan dicampur. Berarti isoman, isolasi mandiri juga termasuk bimbingan Nabi SAW. Nah, rahimakumullah, juga dalam hadis, yang hadis ini sanadnya lemah, ada sanad yang terputus, tapi maknanya sesuai dengan konsep ilmu kedokteran klasik atau modern. Ya, yang bunyinya adalah kallim al-majdum wa bainaka wa bainahu qidu ramhin aw ramhin. Kalau kamu bicara dengan orang yang kena wabah, maka bicaralah jaraknya 1 busur panah atau 2 busur panah. Walaupun sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Ternyata ada jaga jarak di sini. Kalau bicara dengan orang yang kena wabah, itu ada jarak. Nah, barakallahu fikum. Apalagi di musim pandemi yang sedang melonjak, dalam kondisi perubahan cuaca. Memang perubahan cuaca ini disebutkan oleh kedokteran Arab klasik seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, di akhir perubahan musim, ketika musim panas berakhir, berubah ke musim dingin atau musim hujan di tempat kita, saat itu banyak-banyaknya wabah. Dan terjadi sekarang. Ini buktinya, melonjak. Ya, orang yang sakit banyak, tapi nggak semuanya COVID. Karena bisa jadi sakitnya karena perubahan cuaca. Nah, dan ada juga yang COVID. Nah, terkadang gejalanya hampir sama, samar-samar. Ini orang sakit, batuk pilek, tapi bukan COVID karena perubahan cuaca. Ada yang lainnya, di musim sekarang juga kena COVID. Makanya angka COVID melonjak. Memang juga wabah disebutkan Ibnu Qayyim itu banyak muncul ketika mulai masuk dingin. Nah, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika musim semi, Rabi', ya, maka saat itu wabah mulai menghilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan sebab termasuk cuaca pengaruh. Ini harus kita pahami sebab-sebabnya. Kemudian rahimakumullah jami'an, ketika sudah terlanjur kena wabah, di musim seperti ini banyak yang sakit COVID atau bukan COVID. Ya, banyak yang pilek dan batuk.
Solusinya simpel untuk teori kedokteran Arab klasik, obati saja kelembapan Anda pada tubuh Anda yang sifatnya dingin lembab dengan makanan yang sifatnya panas kering. Nah, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada di situ kunci-kunci ya, untuk preventif sudah diajarin. Ya, untuk kuratif ketika sudah kena enggak usah takut berlebihan. Nah, justru ketika takut berlebihan, rasa takut itulah yang akan membunuh jiwa seseorang. Nah, oleh karena itu ketika sudah kena wabah, Anda isolasi mandiri, jangan banyak bicara, ya, tidak perlu olahraga. Nah, ketika sudah kena wabah, kata Ibnu Qayyim, dilarang untuk olahraga. Kalau kedua kena wabah, kemudian dia olahraga, maka wabah akan semakin menyebar di dalam tubuh dia. Makanya di zaman sekarang, kalau orang sudah kena wabah, nggak boleh banyak bicara, nggak boleh banyak naik turun tangga, ya, nggak boleh banyak aktivitas, saturasi oksigen akan berkurang. Ini subhanallah sinkronasi antara ilmu klasik dan modern. Demikian rahimahkumullah jami'an.